Salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini dalam acara yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui, yang pertama adalah pembukaan oleh protokol yang mendadak sedang berlangsung. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu hadirin dihadapkan untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 005 Bogumpai kepada Bapak Kami Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati panitia penyelenggara workshop menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terusnya yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, walaupun kita dalam keadaan sudah mengantuk. Ya Bapak Ibu ya? Karena jam-jam sekarang ini adalah jam mengantuk. Tapi tidak apa-apa, kesempatan untuk mengikuti workshop ini. Pertama kali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti suatu acara yang ditaja oleh calon guru penggerak yakni Bapak Budi Kuswandi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di kurikulum Merdeka ada suatu istilah itu berbunyi jadilah perintis bukan pewaris. Jadilah perintis bukan pewaris. Artinya apa? Kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru harus bisa menemukan cara-cara baru ataupun metode-metode baru untuk mendidik anak-anak kita. Dan bukan tidak boleh kita mewarisi hal-hal yang lama, itu boleh, tapi pilihlah hal-hal yang positif yang akan kita warisi itu. Itu maksud dari jadilah perintis bukan pewaris. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dan harapan kepada kita semua, mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dengan dengan tidak ada rasa mengantuk, walaupun ini pada suasana mengantuk, jam-jam mengantuk, tapi kita ambil positifnya, karena ini sangat bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran kita sehari-hari. Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan yang terjadi pada malam tadi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk Kecamatan Pengian itu tidak ada lagi kepala sekolah yang PLT. Semuanya sudah definitif. Dan untuk itu harapan saya kepada kita semua, mari kita bekerja sama. Tanpa kerjasama kita ataupun kolaborasi kita bersama, kita tidak akan bisa berarti apa-apa. Itu saya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, jaga kekompakan kita, jaga kebersamaan kita. Kita hanya satu komando, tidak ada matahari kembar istilahnya. Satu komando mulai dari kabupaten, ke kecamatan, ke desa, sampai ke sekolah kota akademi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahan kepada kita semua. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak kita, Bapak Sandoni SPDI, kepada Bapak Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma fil lana subhana wa ta'ala kama rabbayana shighara wa likulli muslimin wa muslimat ahya'i wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah rabbil alamin Muhammadin nabiyyi wa rasulillah wa fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ini dalam rangka fasad maksud menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa para pendahulu dan pemimpin kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan mereka kekuatan, keimanan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keselamatan kepada kami dalam melaksanakan acara dari awal hingga akhir dan nanti. Allah, Allahumma insyaallah basyarta fi dinina wa afiyatan fi lisanina wa tawfiq rizqina wa taqabbal al-maut rahmatan indal maut rahmatan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakratil maut surajatan min al-wala min al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada acara inti, yakni pemaparan materi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Budi Kuswandi SPD. Kepada Bapak Komisi. Petik sekuntum bunga pematang, bunga kecil dimakan enak. Assalamualaikum, selamat datang, usapa hadirin dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 05 Blok Kumpai dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, walaupun di saat ini sebenarnya adalah waktu istirahat, tapi saya mengucapkan ribuan terima kasih Bapak Ibu Majelis Guru dan Bapak Kepala Sekolah bersedia mengikuti acara ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk beraktivitas seperti biasa. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allah Subhanahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita telah dinaungi oleh mereka, oleh Nabi Muhammad kelak di yaumil mahsyar. Baik, saya berdiri di sini bukanlah menggurui ataupun yang merasa lebih hebat dibandingkan dengan Bapak Ibu Guru ataupun dengan Bapak Kepala Sekolah, tetapi saya berdiri di sini ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan program guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banten sini. Jadi sekali lagi mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru, saya ingin berbagi pengalaman yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini tidak asing bagi kita, dan di sini itu ada di bagian awal ada foto siswa kita yang sedang memungut sampah. Ini salah satu contoh budaya positif. Baik, lanjut Pak ya. Oke, itu perkenalan untuk fasilitator saya dan PP samping kiri itu saya sendiri. Lanjut. Ini ya. Cakupan materinya ada 7. Yang pertama nanti diawali dengan perubahan paradigma belajar. Yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Saya mohon waktu lebih kurang 1 jam ke depan kita akan membahas ke-7 materi ini. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini perubahan paradigma belajar. Menurut KHD, pembelajaran itu di sini tidak dibilang ya. Pembelajaran itu berdasarkan kodrat. Ada 2 kodrat yang dimiliki oleh siswa kita, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dibandingkan kita waktu SD dulu dengan anak didik kita waktu SD sekarang, itu jauh berbeda. Mengapa jauh berbeda? Dulu kita dapat informasi mungkin hanya dari televisi. Sekarang televisi terpajang manis di ruangan tengah hanya sebagai hiasan. Iya atau tidak? Ya, hanya terpajang karena kita sudah punya HP Android.
Di sini kita bisa menengok apapun di HP Android, ya. Di HP Android kita jarang lagi kita untuk menonton televisi yang ada. Nah, jadi ilmu sekarang sangat berkembang dan ini perubahan paradigma ini kita menganggap pembelajaran itu mungkin hanya bersumber pada kita, tetapi di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang kita memperhatikan kebutuhan dari anak didik kita. Dan ini perlu kita melakukan asesmen, namanya asesmen. Sebelum kita memulai pembelajaran, itu ada asesmen yang kita lakukan baik itu kognitif ataupun non kognitif. Ini kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Dan selama ini mungkin kita menganggap anak didik itu kuncinya pada kita. Kita bisa ngatur semuanya. Ini pemahaman yang salah. Kita hanya bisa menuntun anak didik, bukan merubahnya secara keseluruhan. Kodrat anak itu dia sudah punya masing-masing. Diibaratkan kertas itu sudah ada garis samar, sudah ada garis samar yang putus-putus, dan kita akan menyambung yang putus-putus itu menjadi sebuah pola. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap kita bisa merubah semuanya. Lanjut ke yang kedua. Ini sering miskonsepsi atau kesalahpahaman kita terhadap sebuah pemahaman tentang kontrol anak. Ada yang pertama mengontrol murid, yang kedua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak, yang terakhir orang dewasa berhak memaksa. Ini yang bagian terakhir ini berbahaya. Ya, kalau kita memaksakan sesuatu kepada peserta didik kita yang seharusnya dia tidak mampu, tapi kita paksakan, ini akan berefek yang tidak baik kepada beliau selanjutnya. Jadi disinilah nanti letaknya kegunaan asesmen itu. Kita mengetahui kemampuan anak didik itu si A dengan si B, bahkan anak yang kembar pun itu dia tidak akan mempunyai kodrat yang sama. Dia mempunyai perbedaan walaupun dia lahir kembar, tetapi kodratnya tidak sama. Jadi itu perlu kita pahami dan jangan pernah memaksa kepada peserta didik kita. Lanjut. Ini perubahan paradigma stimulusnya. Kita lanjut aja ke bagian kedua, disiplin. Ini hal yang paling utama di dalam apapun namanya itu, baik dalam belajar, dalam segala apapun bentuknya. Kunci suatu keberhasilan adalah disiplin. Disiplin ini adalah hal yang paling utama yang perlu ditegakkan di dalam sebuah lembaga ataupun di dalam sekolah. Disiplin ini harus tertanam dari diri kita, dari dalam diri kita sendiri, bukan karena takut akan peraturan, takut akan teguran, atau takut akan dapat sanksi. Bukan seperti itu. Disiplin yang sebenarnya adalah dari diri kita sendiri ingin menjadi yang lebih baik, bukan dipaksa. Karena kalau ada kata terpaksa, nanti ada yang sakit hati. Iya tidak, Pak Jen? Iya Pak Jen? Jadi semuanya dari hati kita, ya. Pak Jen.
Nih, kalau kita disiplin ini kita berfokus pada tata tertib atau peraturan atau kepatuhan ataupun takut akan hukuman, disiplin ini tidak akan bertahan lama. Karena hanya karena rasa takut dan rasa ingin mematuhi peraturan saja, tidak dari dalam dirinya. Kalau dari dalam diri, saya yakin apapun yang kita lakukan kalau dari dalam hati, hasilnya pasti memuaskan. Maka kunci kita untuk suatu keberhasilan adalah disiplin yang ditanamkan di dalam diri kita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena takut, tetapi karena ingin merubah mindset kita ke depannya, ingin menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, dilanjut. Ini disiplin dalam budaya kita. Makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini selama ini yang selalu ada di dalam pikiran kita. Kita patuh karena ada orangnya dan karena takut. Ketika orangnya tidak ada, nih saya ambil contoh ya. Misalnya kita takut akan peraturan dari bapak kepala sekolah. Ketika dia ada di sini, kita patuh. Tetapi ketika beliau mungkin ada rapat di kecamatan, kita ambil kesempatan. Kita mungkin datang terlambat atau pulang cepat. Berarti disiplin yang kita tanamkan tadi tidak dalam hati kita, tetapi hanya karena kepatuhan dan takut akan sanksi yang diberikan. Jadi mari sama-sama kita berubah pandangan kita ke depannya untuk disiplin itu benar-benar dari dalam hati kita masing-masing, bukan karena kepatuhan ataupun ketakutan. Lanjut Pak Yan. Disiplin positif. Jadi ada 4 bagian. Di dalam bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan dispel, ya, atau murid pengikut. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ini yang kedua, kesadaran dan mengharapkan reward atau penghargaan. Yang ketiga, mengacu pada diri, memiliki kesadaran akan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang keempat, menumbuhkan disiplin dari peserta didik sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai kebaikan universal. Disiplin, kalau kita ingin orang lain berdisiplin, kalau siswa kita ingin berdisiplin, tentu kita harus berikan contoh yang baik. Bagaimana anak didik kita mau disiplin kalau kita sendiri selalu melanggar disiplin itu? Kita selalu tak sesuai dengan apa yang disampaikan, sehingga anak kita nanti ngikut-ngikut. Karena anak SD ini suka mengikut apa yang kita lakukan. Lanjut Pak ya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini disingkat dengan akhlak. Akhlak, A-nya itu amanah. Amanah, apakah kalau kita sebagai pemimpin, apakah bisa amanah? Baik pemimpin itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru bidang studi, apakah kita amanah? Kemudian yang kedua, kompeten. Apakah kita mempunyai kemampuan
yang memadai untuk disampaikan kepada anak didik kita. Yang ketiga, harmonis. Harmonis ini sudah pasti diperlukan dimanapun, di rumah tangga, di sekolah, di masyarakat, bahkan di bangsa kita ini. Harmonis ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita tidak harmonis, tentu tidak akan ada rasa indahnya dunia ini. Yang ketiga, loyal. Ini loyal terhadap atasan. Ya, loyal terhadap atasan, menghargai, mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan di sekolah kita ini. Kemudian adaptif. Yang terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif atau kolaborasi ini sangat diperlukan di dalam sebuah lembaga. Contoh pada saat sekarang ini, kalau tidak ada kolaborasi antara kita semua, antara saya dengan Ibu dan Bapak Majelis Guru dan Bapak Kepala Sekolah, tidak akan terlaksana acara ini. Jadi berkat kolaborasi kita yang baik, maka terlaksanalah acara yang ditajai. Lanjut Pak ya. Ini contoh nilai-nilai kebajikannya. Tulisannya lumayan kecil. Tidak apa, kita lanjut. Yang pentingnya saya kita ya. Di bagian yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 ya. Bisa kata saja. Tidak. Semua kita itu sama-sama mempunyai kelima kebutuhan ini. Yang pertama, bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, kita pasti bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita perlu makanan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Semua ini kita perlukan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, kita ambil contoh di dalam sebuah rumah tangga. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, tidak akan mungkin terbentuk rumah tangga yang mungkin hanya terbentuk rumah tanpa tangga. Dia rumah tanpa tangga. Ya. Kalau tidak ada kasih dan sayang. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Semua kita pasti ingin seperti ini, apalagi dalam pembelajaran. Ketika kita menyampaikan materi kepada anak didik kita harus diperhatikan oleh siswa kita, harus diakuinya bahwa kita adalah gurunya. Kalau hal ini tidak ada, tentu tidak akan ada yang namanya harmonis di dalam pembelajaran. Yang keempat, kebebasan. Yang keempat ini, selain daripada bertahan hidup, penguasaan, kita juga perlu kebebasan. Kebebasan seperti apa yang diperlukan? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Sama halnya seperti kita baru tamat SMA. Ketika itu kita akan ada 2 pilihan, bahkan mungkin 3 pilihan yang kita inginkan. Pilihan pertama mungkin ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, atau yang kedua melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang sesuai dengan kehendak hati. Yang mana nih? Sesuai dengan kehendak hati.
bukan paksaan. Kalau ada paksaan, yang biasanya yang namanya yang dipaksa, hasilnya tidak akan sempurna. Selanjutnya yang kelima, kesenangan. Nah, ini sangat perlu diperlukan juga. Tidak serius terus. Kalau kita serius terus tanpa ada humor, bisa-bisa kita stres, seperti yang dikatakan Roma Irama. Kita perlu humor, perlu ketawa. Seperti yang dikatakan Bapak mantan kepala sekolah kita kemarin, perlu 20 kali sehari ketawa, menghilangkan stres. Ya, ini perlu. Kalau kita serius dari pagi sampai ke sini, pulang serius tanpa ada ketawa, sampai rumah tak ada juga ketawa, besoknya tinggal namanya. Baik, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal atau dibagi menjadi 2 bagian. Ada motivasi namanya ekstrinsik yang berasal dari luar, intrinsik dari dalam diri kita. Untuk yang dari dalam terbagi 2, ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan. Seperti ini karena ada imbalan, karena ada hukuman, seperti disiplin tadi. Kalau dilakukan hanya karena takut hukuman atau hanya ingin mendapat imbalan, itu berasal dari luar. Kalau yang berasal dari luar tidak akan bertahan lama, bisa goyah. Kalau seandainya imbalan yang tadi kita taruh semacam penghargaan uang lah misalnya, tiba-tiba ada juga imbalan sebongkar emas berlian. Jika kamu melanggar peraturan seperti itu, kamu saya kasih sebongkar berlian. Ini bisa kita terpengaruh, ya, karena tidak berasal dari dalam diri kita. Dengan sebongkar berlian tadi kita melakukan kejahatan. Nah, ini karena berasal dari luar, mengharap sesuatu. Tapi kalau kita punya motivasi intrinsik dari dalam diri kita, ketika kita ingin menjadi sesuatu, agarlah ingin menjadi guru penggerak misalnya, ada tekanan dari luar, ada tekanan dari dalam. Kalau dari dalamnya kuat dari diri kita, kita tidak akan pernah terpengaruh apapun yang dikatakan oleh orang lain, apapun yang diiming-imingkan, kita tidak akan pernah menghiraukan itu semua. Kalau dari dalam diri kita sudah ada kekuatan tersendiri yang namanya motivasi intrinsik. Baik, kita lanjut. Sudah ngantuk, Bapak Ibu? Ngantuk? Kalau ngantuk kita ice breaking, kita ice breaking, mau? Ya. Awal diri itu. Biar tak ngantuk, kita hilangkan ngantuk sejenak. Kita hilangkan ngantuk. Berdiri 2 menit, 2 menit. Ikuti saya. Saat diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar, tegaklah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kita kembali ke materi kita. Lanjutkan. Ada 3 hal yang juga mempengaruhi motivasi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang berhubungan dengan hukuman ini biasanya adalah peraturan. Saat ini